berbau-bau khurafat. Jadi mungkin bisa dianggap sebuah hayalan. Nggih. Nggih. Sebuah hayalan, tapi kalau memang itu bisa membuat kita mundur ke masa depan, ya kenapa tidak? Ya, kita coba rangkai dongeng-dongeng kita sendiri. Barangkali kita sudah sudah hampir merasa final dengan informasi tentang Islam datang di Nusantara. Paling tua adalah pada zamannya Rasulullah, yaitu versi Hijaz. Nah, kalau dalam versi khurafat saya, ini Islam datang di Nusantara ya sejak Nabi Adam alaihissalam. Jadi agamanya para nabi itu Islam. Agama para nabi itu Islam. Berkembang berbeda-beda syariatnya sehingga tersempurnakan. Maka tidak ada bahasa amandemen. Amandemen agama itu enggak ada, yang ada penyempurnaan agama. Jadi Islam dibawa sejak oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, saiki coba kita gunakan ilmu otak-atik gathuk. Ya, yang namanya kita merangkai-rangkai dongeng saja. Dari segi kebahasaan, Adam itu tidak bercita rasa Arab. Ini kebetulan saya agak merasa pede jelasin itu karena 8 tahun belajar di Arab, belajar kesastraan Arab juga. Jadi Adam itu lebih mirip bahasa yang diarabkan, diadaptasi. Nah, yang lebih dekat dengan bahasa Adam itu bahasa Jawa, adem. Ya, adem. Nah, ini otak gathuk ini ya. Jadi dipercaya ya alhamdulillah, enggak apa-apa. Wonten datane. Oh, wonten datane. Adem. Karena memang makhluk-makhluk sebelum itu ada sisi panasnya. Kalau malaikat dari cahaya bisa menimbulkan panas. Kalau jin itu dari min marijin minar, jadi gas jilatan api, itu juga ada unsur panasnya. Makhluk paling mutakhir, jadi komputer tercanggih ciptaan Allah dalam sejarah takwin itu manusia. Manusia unsurnya itu adem. Maka makhluk ini ya paling tepat disebut sebagai makhluk sing adem. Nah, nek ana manusa uripe kok panas tok, ya kira-kira gak adem. Ora pantes ngaku anak turune Adam. Nah, iki otak-atik gathuk. Otak-atik gathuk dari segi kebahasaan. Kemudian otak-atik gathuk dari segi konstruksi sejarah yang diisyaratkan Al-Qur'an. Dan beberapa riwayat hadis. Disebutkan di banyak riwayat Adam itu diciptakan dari unsur tanah yang paling sempurna, paling lengkap. Kandungan-kandungannya segala macam. Nah, sekarang kita sama-sama mikir aja biar bukan saya yang menyimpulkan. Beliau mungkin bisa membantu nanti karena beliau banyak bersentuhan dengan ahli-ahli kandungan bumi. Tanah yang unsur kandungan-kandungan tanahnya paling lengkap, paling sempurna, kira-kira tanah Arab, tanah Amerika, tanah Eropa, tanah Jepang apa tanah Nusantara? Nusantara. Berarti kesimpulannya Nabi Adam unsur ragawinya diciptakan dari tanah Nusantara. Ini kesimpulan beliau ini. Nah, kira-kira kalau kita mengikuti salah satu versi bahwa Adam semula di surga. Jadi tanah itu diangkat di surga, diciptakan berproses di sana. Karena ada versi lain yang menyebutkan Adam itu juga diciptakan di tanah yang mirip surga. Nah, jadi Eden itu makanya di surga ada namanya Eden, di bumi juga ada namanya Eden. Nah, tanah yang mirip surga ini versi kedua. Oke, kita mencoba merujuk yang riwayat yang lebih kuncoro, lebih masyhur bahwa Adam memang di surga kemudian diturunkan ke bumi. Banyak riwayat khususnya di sejarah-sejarah yang agak tebal itu, yang versi Arab seperti Tarikh Tobari
mengungkapkan fakta bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan di India Selatan. Nah, catatannya, apakah maksud dari India ini menurut perspektif orang dulu nulis, apakah India dengan teritori politik yang diciptakan Inggris, atau India dalam istilah lama? Nah, ketika kita membaca istilah kan harus kita kaitkan dengan masa di mana saat itu istilah digunakan. Nah, Nusantara ini adalah daratan India yang memang paling selatan. Kira-kira begitu nggak? Ya, maka lautan sebelah selatan itu disebut lautan Hindia. Disebut lautan Hindia. Jadi India Selatan itu ya Nusantara. Diturunkan di antara dua gunung tertinggi. Di antara dua gunung tertinggi. Kemudian di riwayat itu menyebutkan dua gunung yang di negeri India. Tapi kalau kita telusuri sejarah bumi sebelum terjadi perubahan peta bumi akibat banjir besar Nabi Nuh itu, fenomena meletusnya gunung-gunung besar, ternyata gunung tertinggi di dunia itu ya Gunung Toba dan Gunung Bromo. Oke ya? Gunung Toba dan Gunung Bromo. Sekarang sisa dari letusannya menjadi danau selebar itu diameternya. Kalau coba kita konstruksi ulang dua gunung yang tinggi. Di antara dua gunung yang tinggi ini kemungkinan, nah kalau ini versi khurafatnya, kemungkinan ya di Laut Jawa sebelum jadi lautan. Jadi di lembah Jawa yang sekarang jadi lautan setelah terjadi perubahan meta bumi. Dan mungkin kalau nanti diteliti secara ilmiah, kandungan tanah di lembah Jawa itu, di lembah Nusantara yang sekarang jadi Laut Jawa, mungkin memang tanah yang paling sempurna kandungan tanahnya. Kira-kira secara logika, secara logika penciptaan, Adam yang berasal dari tanah lembah Laut Jawa ini, lembah Jawa yang sekarang jadi laut, ketika diturunkan dari surga, diturunkan di negeri yang dia belum kenal, di negeri yang dia sudah punya asal muasal dari penciptaannya. Kira-kira gimana ini, kawan-kawan? Kira-kira diturunkan di tempat di mana dia diciptakan dari tanah itu, atau dia diturunkan di tempat lain? Ya, di tempat asal ya. Berarti kesimpulannya, Adam diturunkan di Nusantara, di antara dua gunung tertinggi, tepatnya di lembah Jawa. Lembah Jawa pusat peradaban. Nanti versi khurafat yang lain bisa ditanyakan ke beliau. Ya, berdasarkan jadi kayak adanya perang Ramayana, perang nuklir itu sudah terjadi zaman dulu, kejar-kejaran dari lembah Jawa, pusat peradaban, lari ke Kalimantan. Nah, hasil dari perang itulah terjadi kemudian pembakaran luar biasa. Wajar ketika Kalimantan menjadi pulau yang paling kaya akan batu bara. Nah, karena dari itu. Yang perlu diingat juga bahwa uranium Papua juga itu yang banyak diambil oleh calon sedulur kita. Nah, kalau menurut beliau kan belum sedulur, belum sejodoh, tapi calon sejodoh kita yang sudah mengambil. Ditegaskan banyak ilmuwan, uranium itu uranium limbah. Uranium limbah, artinya dulu sudah ada produksi uranium digunakan entah sebagai apa gitu. Kemungkinan salah satunya untuk perang Ramayana itu. Nah, ini kesimpulan pertama bahwa Nabi Adam diturunkan di Nusantara. Salah satu bukti-bukti otak-atik gadoknya juga disebutkan Nabi Adam itu ahli di bidang nama, penamaan, detil menamakan segala sesuatu. Nah, mari kita kaji di antara bahasa-bahasa di dunia ini yang paling kaya menamai sesuatu itu, kira-kira bahasa yang ada warisannya di kita ini apa? Bahasa lain. Bahasa Jawa ya. Menama pohon kelapa saja, mulai dari akarnya, kelapanya, ini semua dinamai. Nah, kira-kira kebudayaan seperti itu kalau kita tarik secara logis